Pernikahan pada pandangan pertama, Sakri dan Serenity. Bab 81. Liberty menjawab, Hank, aku merawat anak kita sepanjang hari, tapi kamu hanya melihatku sebagai orang tidak berguna, yang hanya makan dan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Saya bisa menerimanya karena saya ingin memberikan anak saya yang terbaik yang saya bisa. Tetapi anak-anak kakakmu tidak ada hubungannya denganku. Itu bukan tanggung jawabku. Tidak mungkin aku akan merawat anak-anaknya. Saya tidak percaya Anda menginginkan perwalian atas anak-anaknya. Beban menafkahi mereka dan pendidikan mereka akan menjadi tanggung jawab kita. Akta hak milik tidak mencantumkan nama saya. Jadi terserah Anda jika ingin mengalihkan kepemilikan kepada kakak Anda. Itu juga masalahmu jika kamu tidak bisa mendapatkan rumah itu kembali. Namun satu hal, Anda harus mengembalikan biaya renovasi kepada saya sebelum Anda mencantumkan namanya di akta. Saya tidak akan bisa mendapatkan uang saya kembali ketika rumah itu menjadi miliknya. Bayangan Sura memenuhi pikiran Hank. Kubilang aku akan memberimu uang saku tambahan. Bukankah itu cukup? Lagi pula, Anda berada di rumah dengan seorang anak. Jadi menurut saya tidak ada pengaruhnya menambahkan 2 anak lagi. Anak-anak yang berusia di atas 10 tahun jumlahnya tidak susah. Anda bisa mengajari mereka mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Jika menurutmu $1.000 tidak cukup, aku akan menambah $500 lagi. Anda seharusnya senang dengan 1.500. Jadi bagaimana jika beban kesejahteraan dan pendidikan anak-anak menjadi beban kita? Mereka adalah anak-anak kakak saya. Setidaknya itulah yang bisa kita lakukan. Saya percaya pada kakak saya. Dia akan mengembalikan rumah itu padaku. Apakah yang Anda maksud? Biaya renovasi. Saya membeli rumah dengan uang saya. Bukankah seharusnya kamu ikut berkontribusi dalam renovasi? Karena kamu juga tinggal di sini. Beraninya kamu memintaku membayar kembali biaya renovasimu. Bermimpilah. Liberty memelototi suaminya. Hatinya tenggelam ke dasar perutnya. Pasangan itu menjalin hubungan jangka panjang sebelum menikah. Hank adalah pacar dan suami yang sempurna hingga 2 tahun menikah. Kini, Hank hanya melakukan hal-hal yang menghancurkan hatinya. Hank hanya memihak orang tua dan kakaknya. Bukan hanya kepada Liberty, tapi terhadap putranya Sonny. Hank juga mengesampingkannya. Hank melayani setiap permintaan Chelsea. Persoalan daerah kota yang strategis sempat menjadi dilema nasional yang menyebabkan banyak saudara kandung yang berselisih. Hank, aku berpegang teguh pada pendirianku dalam hal ini. Ini bukan masalah uang. Ini juga bukan tanggung jawabku. Aku tidak akan mengurus anak-anak kakakmu. Dan aku juga tidak akan mengajari mereka. Jika kamu berani, kalau begitu, kamu sebaiknya membayarku gaji seorang tutor. Aku akan menagih $5.000 untuk setiap anak setiap bulan. Itu berarti $10.000 untuk mereka berdua. Wah, aku akan memasak, mengantar dan menjemput, dan menjadi tutor untuk harga itu. Ambil atau tinggalkan. Itu diskon karena kakakmu. Saya sangat memenuhi syarat untuk menjadi tutor, jadi saya sepadan dengan harganya. Karena ini semua tentang uang, Liberty akan memainkannya di permainannya sendiri. Saya tidak akan setuju untuk mengalihkan rumah itu atas nama kakakmu. Sampai kamu membayar kembali biaya renovasi kepadaku. Kita bisa bercerai jika kamu tetap melanjutkannya. Saya masih akan bersikeras untuk mendapatkan kembali uang renovasi sebagai penyelesaian perceraian. Namanya tidak pernah tercantum dalam akta kepemilikan. Karena Hank membeli properti itu sebelum menikah. Keluarga Brown tidak ingin memberinya bagian rumah. Setelah mengetahui bahwa Liberty dan Hank akan stabil, keluarga Brown segera membeli rumah untuk Hank. Liberty tidak berhak atas properti pranikah yang tidak mencantumkan namanya. Wajah Hank menjadi hitam. $5.000 untuk setiap anak. Mengapa kamu tidak merampok bank saja? Sebuah perceraian. Apakah kamu pikir kamu baru berusia 18 tahun? Kamu seorang wanita yang sudah menikah, punya anak, dan tidak punya pekerjaan. Kamu gemuk dan jelek. Melihatmu saja sudah membuat orang mual. Bagaimana kamu akan memberi makan diri kamu sendiri setelah perceraian? Baiklah, sekarang aku perlu memikirkan hal ini. 10.000 tidak mungkin. Yang terbaik yang bisa kulakukan adalah $3.000.
Tidak setuju. Liberty dengan belak-belakan menolak sebelum berbalik. Menolak untuk terus mendiskusikan topik tersebut dengan Hank. Bab 82. Hank sangat marah dan tergoda untuk menggunakan kekerasan. Yang mengejutkan, Liberty tiba-tiba berbalik dan melihat tangannya yang terangkat. Liberty menatap langsung ke mata Hank dengan tatapan datar dan berkata, "Lebih baik kamu bunuh aku jika kamu ingin memukulku. Kalau tidak, kamu bisa tidur dengan satu mata terbuka." Di masa lalu, Liberty akan menanggung pelecehan verbal dan fisik dari Hank. Itu semua demi keluarga, putranya, dan cinta yang dia miliki untuk suaminya. Tetapi perlakuan Hank merupakan desakan berpisah adalah yang terakhir. Karena Liberty pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan Hank. Dia memiliki gambaran yang jelas tentang gaji Hank sebagai manajer. Jumlahnya puluhan ribu sebulan. Namun, Hank hanya memberinya $3.000 dan tidak 1 sen pun lagi untuk biaya rumah tangga. Terlebih lagi, dia memaksanya membayar bagiannya sendiri. Jadi tentu saja dia kecewa. Sekarang setelah dia dikecewakan, Liberty tidak ingin menjadi orang penurut yang hanya berputar di sekitar Hank lagi. Hank sebaiknya tidak tidur jika dia menyentuhnya lagi, karena dia akan mengejarnya. Terintimidasi oleh kekejaman di mata Liberty, Hank mengendurkan tinjunya atas ancaman istrinya dan berkata, "Kamu tidak mungkin." Dia kemudian pergi. Liberty memperhatikan saat pintu ditutup. Tenggorokannya tercekat dan air mata tidak berhenti mengalir di pipinya. Meskipun Serenity tidak mengetahui tentang perselisihan baru antara Liberty dan Hank, ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya bahkan setelah dia sampai di rumah. Duduk di ayunan balkon, Serenity menatap langit berbintang dan tenggelam dalam pikirannya. Zachary membawakan Serenity segelas air dan berkata, "Makanannya asin malam ini. Bilas mulutmu dengan air." Mengangkat kepalanya untuk melihatnya, Serenity mengambil gelas itu darinya. "Terima kasih. Apakah ada yang mengganggu dalam pikiranmu?" Zachary duduk di sebelahnya. Serenity meminum beberapa teguk dan terdiam sebelum menjawab. "Aku merasa kakakku mengalami kesulitan setiap hari. Kupikir segalanya akan lebih baik setelah aku pindah. Tapi dengan mertua seperti itu, kakak iparku tetap memihak pada keluarganya. Mereka mungkin akan mengeroyok kakakku." Liberty tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injaknya. Tetapi inti permasalahannya adalah dia mencintai Hank. Dia akan banyak menyerah demi cinta. "Tuan York, saya beruntung Anda tidak memiliki saudara perempuan yang bermasalah. Keluarga Anda sangat berbudaya. Saya tahu di acara keluarga bahwa ibumu tidak terlalu senang dengan saya. Tetapi dia tetap memperlakukan saya dengan hormat. Keluargamu sangat baik, dan nenek adalah yang paling baik di antara mereka semua. Dikatakan bahwa pernikahan adalah kesempatan kedua bagi seorang wanita dalam hidup. Semua wanita bermimpi tentang kebahagiaan mereka selamanya. Tapi bahkan dongeng pun memiliki akhir yang buruk. Pernikahan mereka tidak dibangun atas dasar cinta. Meskipun Zachary memintanya untuk menandatangani perjanjian, dia memberikan segalanya dan lebih banyak lagi. Setidaknya, dia memberi Serenity rasa hormat yang layak sebagai seorang istri. Kalau dipikir-pikir, Zachary jauh lebih baik daripada Hank. Tentu saja pasangan ini sudah lama sejak menikah. Serenity membutuhkan waktu untuk membuktikan karakter Zachary. Zachary terdiam sebelum berkata, "Anda dapat memberitahu saya jika Liberty tidak bahagia. Kita akan membela dia dan memberitahu keluarga Brown bahwa kita mendukungnya." Menyakiti Liberty sama dengan menyakitinya dan tidak menghormatinya juga. Zachary yang hebat tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi kepada keluarganya. Bab 83. Memiringkan kepalanya. Serenity menatap Zachary saat dia bertemu pandang dengannya. Pasangan itu saling menatap mata. Beberapa saat kemudian, Zachary menjentikan jarinya ke keningnya. "Jangan menatapku seperti itu. Apakah kamu meragukan keaslian kata-kataku? Seren, kita akan memperjuangkan kakakmu selama dia berada di pihak yang benar." Keluarga York menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan mereka. Suami dan istri tidak memiliki apa-apa selain cinta satu sama lain. Sejak kecil, Zachary belum pernah menyaksikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ayah berkata bahwa pria yang menganiaya istrinya adalah pecundang. "Tuan York, ya." Serenity menatapnya dan bertanya, "Apakah boleh?"
saya ingin bersandar di bahu Anda. Zachary ragu-ragu. Hanya untuk sementara, aku tidak akan melewati batas, kata Serenity sambil kepalanya selangkah ke depan. Mencondongkan tubuh ke depan dan menemukan tempatnya di bahu pria itu. Serenity bisa merasakan tubuhnya masih kaku. Meskipun itu juga merupakan perasaan yang aneh baginya. Serenity membutuhkan teman saat ini. Senang rasanya memiliki bahu untuk bersandar, otot yang tegang untuk rileks. Butuh beberapa saat untuk Zachary. Meskipun dia tidak menyukai invasi mendadak ke arahnya, Zachary tidak mendorongnya menjauh. Satu-satunya hal adalah dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Penempatannya yang canggung membuatnya geli. Serenity tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Zachary tersentak pergi. Untung saja Serenity mempersiapkan diri menghadapi reaksinya. Kalau tidak, dia akan terjatuh dari ayunan karena penerbangannya yang tiba-tiba. Serenity dengan wajah serius. Zachary berkata, "Tolong ingat kesepakatan kita, dan ketahuilah tempatmu." Sikapnya yang kuat membuat suasana hati Serenity menjadi baik. Merosot di kursi, Serenity tanpa tergesa-gesa menyesap segelas air. Sementara matanya yang cerah seakan menatap ke dalam jiwa Zachary. Entah kenapa, tatapannya bisa membuatnya tersipu. Mungkin kemerahan telah merayapi wajahnya. Dia bisa merasakan sensasi memerah. Anda sekarang berusia 30 tahun, Tuan Yap. Pernahkah Anda melakukan kontak sedekat ini dengan seorang wanita? Itu adalah respons yang cukup berlebihan saat saya menyentuh wajah Anda. Orang-orang mungkin mengira, aku melakukan sesuatu padamu, goda Serenity. Dia berpikir, Nanek Yok punya alasan untuk mendorong Zachary menikah. Zachary tidak akan pernah menemukan pasangannya tanpa dorongan dari keluarga. Dia mungkin masih lajang ketika dia mencapai usia 80 tahun. Namun demikian, sangat menarik untuk menyerangnya. Sentuhan di wajahnya menimbulkan reaksi yang cukup besar. Bagaimana jika dia memeluknya dan menciumnya? Tatapan Zachary bisa membuat kepalanya berlubang. Serenity sangat bersemangat untuk mulai menanggapi tatapannya dengan serius. Dia menjawab sambil tersenyum. Apakah kamu ingin menyentuh wajahku untuk membalas dendam? Anda bisa melakukannya 2 kali lebih lama. Zachary meringis. Dia harus mengakui bahwa dia berperilaku agak berlebihan. Dalam kontak kulit yang singkat, Zachary diliputi oleh perasaan asing ketika dia diam-diam bersandar di bahunya. Namun, dia membelai wajahnya sebelum dia bisa membaca emosinya. Untuk sesaat, Zachary mengira dia akan meningkatkan keintiman 1 langkah lebih jauh. Godaannya membuat Zachary salah paham, tapi sikapnya mencegahnya terlibat dalam omong kosong dengannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memanggil namanya dalam pikirannya, gadis nakal. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Zachary bertanya. Ya, lumayan. Aku merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Zachary menggertakkan giginya dan mendesis dengan gigi terkatup. Kamu menikmati penderitaan orang lain. Tuan Yok, itu adalah penggunaan hiperbola yang bagus. Bab 84. Zachary terdiam. Dia menolak untuk beranjak dari tatapannya sebelum berkata dengan lemah. Sudah larut, istirahatlah lebih awal. Jangan tertidur di sini lagi. Malam ini dingin. Kamu akan merasakan sakit saat masuk angin. Zachary kemudian berbalik dan pergi. Segera menutup pintunya dan menguncinya. Serenity bergumam gembira. Siapa yang dia coba cegah dengan mengunci pintu? Dialah yang Zachary coba hindari. Kembali ke kamarnya, Zachary langsung menuju kamar mandi, tapi tidak untuk mandi. Dia berdiri di depan cermin dan menatap bayangannya. Dilihat dari rona merahnya, wajahnya memang memerah. Sambil mengangkat tangannya, dia menelusuri garis wajahnya dan mengusap titik yang disentuh Serenity, sambil mencari rasa kesemutan yang dia rasakan saat jari-jarinya menelusuri wajahnya. Dia menyalakan keran dan mencuci wajahnya, memikirkan kembali reaksinya. Zachary tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah membiarkan siapapun menyentuh wajah saya selama yang saya ingat. Kini, setelah ia mencapai usia dewasa, kepribadiannya yang tegas dan menyendiri membuat siapapun tidak dapat mengganggu ruang pribadinya. Selain itu, sulit bagi remaja putri untuk mendekati Zachary melalui tembok pengawalnya.
Tidak mungkin ada orang yang bisa menyerangnya atau mengambil kebebasan bersama Zachary. Meskipun pertahanannya tidak bisa ditembus, Zachary menjatuhkan bola ke arah wanita di rumah itu. Serenity mengotori kepolosan wajahnya. Namun, dia adalah istri sahnya. Sepertinya dia tidak bisa melakukan apapun padanya setelah dia melanggar wajahnya. Ditambah lagi, tanggapannya malah diejek. Zachary meluangkan waktunya untuk mandi. Teringat wanita di balkon. Dia membuka pintu kamarnya dan melangkahkan kakinya ke depan. Sebelum menyusut kembali ke dalam kamar, dia memberi gadis nakal itu pertunjukan intip gratis. Jika dia berjalan keluar dengan bertelanjang dada tanpa mengenakan gaun tidurnya. Beberapa menit kemudian, Zachary dengan percaya diri melangkah keluar ruangan. Setelah dia mengenakan gaun tidurnya dan menyelipkan semuanya ke bawah, memastikan tidak ada yang terlihat, dia pergi ke balkon untuk memeriksa wanita itu. Ya, dia mungkin akan memergokinya tertidur di ayunan. Benar saja, gadis itu tertidur di sana. Zachary terjebak dalam emosi, terutama setelah dia menyuruhnya untuk tidak tertidur di sana. Dengan tendangan ke ayunan, ayunan itu tersentak ke udara dan mengejutkan wanita itu hingga terbangun. Tuan Yop, apakah ini sudah pagi? Menatap matanya yang muram, Zachary tergoda untuk memberinya sentuhan. Kamu tertidur di sini. Bangun dan kembali ke kamarmu. Sudah kubilang tentang ini, tapi kamu malah di sini. Kamu bisa saja bilang padaku, kamu ingin memberi makan nyamuk dan aku akan memindahkan tempat tidurmu ke lapangan hijau yang luas. Bersikap jahat, tetapi di balik semua penampilan luar yang keras itu ada kelembutan. Zachary tidak bisa berkata-kata. Oh, Serenity bangkit berdiri dan bergumam. Kepadamu mungkin tak seorang pun pernah memanggilnya orang yang lembut. Karena mengantuk, Serenity kembali ke kamarnya tanpa mengintip lagi. Dia mandi sebentar dan tidur. Sepanjang malam itu adalah malam yang tenang. Keesokan harinya, Zachary bangun untuk sarapan yang disajikan di atas meja. Istrinya sedang menyiram tanaman di balkon. Dia pergi ke sana. Pagi, Tuan Yap. Serenity menyambutnya dengan seringai. Zachary bergumam sebagai jawaban. Ketenangan kembali menuangkan air ke tanaman. Mawar mekar hari ini akan sangat indah saat mawar memanjat ke seluruh balkon dan mekar. Pikiran Zachary teringat kembali ke taman mawar di gerbang perkebunan keluarga Yap. Sungguh menakjubkan ketika bunga-bunga bermekaran. Tetapi dia tidak pernah berhenti untuk mencium aroma mawar. Mungkin karena dia sudah terlalu sering melihatnya. Meski rumah kaca keluarganya menikmati beragam bunga mawar, Zachary jarang punya waktu untuk mengapresiasi keindahannya. Bab 85. Sambil memandangi taman balkon, Zachary berkata dengan lemah, kamu bisa menanam seluruh halaman dengan mawar saat kita pindah ke bungalow. Saat mereka tumbuh dan memanjat tembok, mekarnya bunga secara penuh adalah pemandangan yang patut disaksikan. Serenity menjawab sambil tersenyum. Harga properti telah meroket hingga mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Saya bahkan tidak mampu mengumpulkan deposit untuk apartemen studio. Apalagi bungalow. Tentu saja, Serenity telah mempertimbangkan untuk mendapatkan sebuah bungalow dalam mimpinya. Siapapun pasti ingin tinggal di bungalow jika mereka mampu. Privasi terjamin di gedung mandiri. Apartemen bukanlah tempat perlindungan yang sempurna karena dindingnya tidak cukup tebal untuk kedap suara dari lantai atas dan bawah. Zachary menahan lidahnya. Tempat mereka tinggal sekarang adalah pembelian di menit-menit terakhir sebelum pernikahan mereka. Dia telah tinggal di sebuah rumah besar sebelum ini. Tuan Yap, sarapanlah. Saya akan bergabung dengan Anda setelah saya selesai menyiram bunga. Tentu, Zachary berbalik dan berjalan ke ruang makan. Sarapan oleh Chef Serenity mungkin sederhana, namun dia selalu mengubah resepnya agar menarik. Serenity adalah juru masak hebat yang bisa membuat roti panggang dan selai buatan sendiri terasa enak. Zachary yakin langit-langit mulutnya dipenuhi oleh semua hidangan terbaik di dunia. Itulah sebabnya dia menganggap masakan Serenity yang sederhana dan umum lezat. Zachary adalah orang pertama yang keluar hari ini. Dia bertemu Josh di gedung kantor. Josh berkedip pada Zachary. Zachary memasang wajah polos. Mengapa kamu terlihat seksi dan terganggu? Berjalan di samping Zachary, Josh menyenggolnya dan mengolok-olok dengan nada pelan.
Apa? Tidak bisa menyenangkan istrimu? Zachary menoleh dan menatap Jas dengan mata jahat sebelum berjalan ke kantornya. Aku mengenalmu, kamu tidak bisa dan tidak melakukannya. Kami baik-baik saja, Zachary membalas dengan kesal. Oh, Jas melanjutkan untuk mencampuri urusan Zachary. Mengapa kamu terlihat seperti kamu tidak mendapatkan cukup makanan tadi malam? Dan bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Bagaimana Zachary bisa berpenampilan seperti itu? Padahal dia belum pernah mengalami malam yang panas dan menggoda. Selain itu, Serenity tidak membuat jantungnya berdebar kencang. Juga tidak mendapatkan dorongan kebinatangan saat bersamanya. Dengan mengingat hal itu, Zachary harus mengakui bahwa dia tidak terikat dalam hal emosi. Aku melihatnya dengan kedua mataku. Ngomong-ngomong, Zachary, aku sudah memesan sarapan. Apakah kamu sudah makan? Bergabunglah denganku. Zachary menoleh untuk menghadap temannya lagi. Dia mengerutkan bibir sebelum berkata, saya punya istri. Istri saya bangun dari tempat tidur untuk menyiapkan sarapan di meja. Hanya mereka yang lajang yang akan memesan sarapan di kantor. Jas bingung. Pernikahan Zachary benar-benar memberinya hak untuk menyombongkan diri. Dia tiba-tiba penasaran. Bagaimana Zachary bisa akrab dengan Serenity? Bagaimana kemajuan penyelidikanmu? Kirim file itu ke kantorku nanti. Jas menjawab sambil tersenyum. Kamu tahu kamu bisa mengandalkanku. Saya akan mengirimkannya ke kantor Anda segera. Bagus, jawab Zachary. Saat pasangan itu berpisah, Zachary naik lift pribadinya ke lantai paling atas. Karena kantor Jas tidak berada di lantai paling atas, dia tidak mau berbagi lift dengan bosnya yang berwajah batu. Jas juga merupakan sosok yang keras kepala di kantor. Tetapi dia populer di kalangan rekan-rekannya karena tidak seperti Zachary. Dia bukanlah patung lilin berjalan. Sebagai orang kepercayaan Zachary, Jas adalah orang yang tepat ketika para karyawan perlu menyampaikan pesan kepada Zachary. Zachary baru saja masuk ke kantornya ketika Jas datang membawa sarapannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.